Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oriza Vini Faradila, NIM F1C220023, Program Studi Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakter religius mahasiswa dalam kegiatan dan kehidupan sehari-hari. Ada 4 subbab pada pembahasan ini, yaitu yang pertama, pengertian karakter religius, yang kedua, ciri-ciri karakter baik dan buruk, yang ketiga, menjadi insan berkarakter, dan yang keempat adalah karakter religius dan Qur'ani. 1. Pengertian karakter religius. Secara etimologi, istilah karakter berasal dari bahasa Latin karakter, yang berarti watak, tabiat, sifat-sifat kejiwaan, budi pekerti, kepribadian, dan akhlak. Sedangkan menurut ahli psikologi, karakter adalah sebuah sistem keyakinan dan kebiasaan yang mengarahkan tindakan seorang individu. Religius adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Karakter religius adalah suatu penghayatan ajaran agama yang dianutnya dan telah melekat pada diri seseorang dan memunculkan sikap atau perilaku dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bersikap maupun dalam bertindak yang dapat membedakan dengan karakter orang lain. Ciri-ciri karakter baik dan buruk. Ciri-ciri karakter baik. Yang pertama, salimul akidah atau akidah yang bersih. Salimul akidah merupakan sesuatu yang harus ada pada setiap muslim. Dengan akidah yang bersih, seorang muslim akan memiliki ikatan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ikatan yang kuat itu, dia tidak akan menyimpang dari jalan dan ketentuan-ketentuannya. Dengan kebersihan dan kemantapan akidah, seorang muslim akan menyerahkan segala perbuatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah sahihul ibadah atau ibadah yang benar. Sahihul ibadah merupakan salah satu perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang penting dalam satu hadisnya. Beliau bersabda, "Sholatlah kamu sebagaimana melihat aku sholat." Dari ungkapan ini, maka dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan setiap peribadatan haruslah merujuk kepada sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang berarti tidak boleh ada unsur penambahan atau pengurangan. Yang ketiga, matinul huluk atau akhlak yang kokoh. Matinul huluk merupakan sikap dan perilaku yang harus dimiliki oleh setiap muslim, baik dalam hubungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun dengan makhluk-makhluknya. Dengan akhlak yang mulia, manusia akan bahagia dalam hidupnya, baik di dunia apalagi di akhirat. Yang keempat, mustaqoful fikri atau intelek dalam berpikir. Mustaqoful fikri merupakan salah satu sisi pribadi muslim yang juga penting. Karena itu, salah satu sifat Rasul Allah adalah fatonah atau cerdas. Al-Quran juga banyak mengungkapkan ayat-ayat yang merangsang manusia untuk berpikir. Misalnya firman Allah yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah, yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir. Yang kelima, nafi'un ligoirihi atau bermanfaat bagi orang lain. Nafi'un ligoirihi merupakan sebuah tuntutan kepada setiap muslim. Manfaat yang dimaksud tentu saja manfaat yang baik, sehingga dimanapun dia berada, orang di sekitarnya merasakan keberadaan. Jangan sampai keberadaan seorang muslim tidak menggenapkan dan ketiadaannya tidak mengganjilkan. Ciri-ciri karakter buruk. Yang pertama, tidak bisa dipercaya. Maksudnya di sini adalah tidak dapat dipercaya dalam memegang amanah, yaitu pembicaraannya mengandung kebohongan, izin yang sering berdusta. Yang kedua, suka melakukan tipu daya. Maksudnya adalah suka melakukan tipu daya di tengah-tengah masyarakat. Tipu daya yang dilakukan adalah dalam sikap, dengan menampakkan yang baik ke permukaan, sementara dalam hatinya busuk dan rusak. Yang ketiga, bangga atas dosa yang diperbuat. Maksudnya adalah merasa bangga dengan dosa-dosa yang telah diperbuat. Orang ini selalu merasa bangga dengan dosa-dosa yang mereka perbuat, sehingga betapapun
berapapun kesalahan yang mereka perbuat akan selalu dicarikan jalan keluar yang mengarah pada pembenaran tindakannya itu. Yang keempat, bermuka dua, suka bermuka dua dan tidak memiliki pendirian yang tetap. Hal ini muncul akibat keraguan-keraguan dan kebingungan mereka terhadap kebenaran yang dibawa Islam. Yang kelima, suka menyebar fitnah dan kebohongan. Berita fitnah dan pemberitaan berita bohong dengan tujuan memburuk-burukkan Islam dan umatnya. Fitnah dan penyebaran berita bohong adalah strategi yang tepat oleh orang-orang munafik untuk menghancurkan umat Islam dari dalam. Sikap seperti ini merupakan ciri orang munafik pada umumnya yang mempunyai watak dasar pengecut. Menjadi insan berkarakter. Tentu saja karakteristik seorang muslim tidaklah muncul begitu saja, melainkan dengan upaya dan kesungguhan hati. Bagi seorang muslim, berakhlak mulia dan menampakkan karakternya adalah sebuah ibadah. Akhlak dan karakter baik yang muncul dari diri seseorang bukanlah semata-mata difahami dari sudut humanis saja. Namun, akhlak dan karakter yang muncul betul-betul menunjukkan keislaman dan keimanan. Dengan kata lain, akhlak dan karakter yang muncul mencakup aspek hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semesta alam, dan kepada semua makhluk. Yang terakhir adalah karakter religius dan Qur'ani. Umat berkarakter Al-Quran memiliki akal yang cerdas, hati yang ikhlas, dengan perbuatan yang berkualitas. Al-Quran harus menjadi acuan sikap dan langkah setiap muslim. Umat berkarakter Al-Quran adalah umat yang mengikuti keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka memiliki jati diri dengan menjaga sikap dan perilakunya. Umat yang berkarakter Al-Quran tentu akan selalu merindukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rindu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian penjelasan dari saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.